Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahma wasi'a wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya alhamdulillah kemarin kita sudah menghatamkan kitab Kifayatul Azkiya ya. Alhamdulillah udah 2 kali hatam ya, kemarin yang terakhir. Nah sekarang insya Allah kita ganti kitabnya, yaitu kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah ya. Nah kitab ini di dalamnya menceritakan tentang atau kitab hadis ya, kumpulan hadis-hadis. Juga di dalamnya itu ada hikayat-hikayat atau cerita-cerita ya, yang insya Allah cerita itu dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi ajma'in wa ba'du. Fa innal 'abdal muzniba Muhammadan bin Abi Bakrin rahmatullah alaihi ba'da tuli khawdihi fi bahri junur wal isyan tola ridho rahman. Nah, pengarang kitab ini pertama beliau menulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah ya penjelasannya di kitab Kifayatul Azkiya tentang lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Terus setelah lafaz Bismillah ya, rata-rata pengarang kitab menulis juga dengan bacaan hamdalah dan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innal abdal muznib cenah gitu. Ya. Kata pengarang kitab ini teh, sesungguhnya ya ada seorang hamba yang berdosa ya, namanya Muhammad bin Abi Bakrin. Tuh ya, tawadunya atau rendah hatinya ulama-ulama ya, ulama-ulama terdahulu atau pengarang kitab ini memulai dengan ya lafaz fa innal abdal muznib ya, hamba yang berdosa teh cenah gitu nya. Yaitu beliau namanya Muhammad bin Abu Bakar ya. Setelah ya tenggelam di lautan dosa dan maksiatnya, kemudian beliau mengatakan bahwa setelah tenggelam banyak ya melakukan maksiat, banyak melakukan dosa, kata pengarang kitab ini, kemudian beliau mencari ya ridho Rahman, mencari ridho Ar-Rahman. Ar-Rahman teh Gusti Allah. Setelah banyak berdosa, banyak melakukan maksiat, kata beliau, saya teh mencari ridhonya Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengharapkan ya, mengharapkan apa? Mengharapkan ya wan najata minan niron, dan mengharapkan selamat dari api neraka. Ya. Wa dukhula fi daril jinan, gitu ya.
dan berharap untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau memulainya dengan kata tersebut. Nah, kata beliau itu mengarang kitab Al-Mawa'izul Usburiyah ini karena tertarik dengan hadisnya. Apa hadisnya? Kata Nabi, man jama'a arba'ina hadisan fahuwa fil afwi wal ghufran. Kata Nabi, barang siapa yang mengumpulkan 40 hadis, maka dia berada di dalam ampunannya Allah, dan ya ghufran juga sama ya, ampunannya Allah. Makanya ulama-ulama banyak mengumpulkan 40 hadis. Nah, selain kitab Al-Mawa'izul Usburiyah ini ada kitab namanya Arba'in An-Nawawiyah ya, yang dikarang oleh Syekh Nawawi ya. Nah, beliau tidak ketinggalan mengarang lagi, beliau mengumpulkan 40 hadis gitu. Nah, beliau mengatakan bahwa hadis ini sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau belajar atau pelajari dari guru-guru beliau ya gitu. Nah, di dalamnya itu ya dicampuri selain hadis ada nasihat-nasihat dan cerita-cerita yang beliau dengar dari para ulama cenah. Ya. Gitu. Nah, kata beliau ya, semoga katanya dengan mengumpulkan hadis-hadis ini beliau ya dijauhkan dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengharapkan doa ya bagi orang yang melihat kitab ini, yang mempelajari kitab ini ya. Tadi kita udah ya kirim Fatihah ya untuk beliau. Nah, seperti itu mukadimah pembukaan dari kitab Al-Mawa'izul Usburiyah. Sekarang hadis yang pertama, An Abdillah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nah, dari Abdullah bin Umar ya radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna, orang-orang yang penyayang maka mereka akan disayangi oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamku man fis sama. Ya, sayangilah yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian, katanya gitu. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, intinya hadis yang pertama itu menceritakan tentang kasih sayang. Ya. Ini penting ya, penting sekali.
Di sini ada hikayatun ya, satu cerita nih ceritanya. Ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berjalan ceritanya, jalan-jalan di gang kota Madinah ya. Nah, ketika berjalan teh di gang ya, jalan kecil kayak di sini nih, kayak di sini. Ini jalan kecil. Lalu Sayyidina Umar ketika itu melihat ada anak kecil ceritanya. Kana fiyadihi uspurun. Ya, anak kecil itu memegang burung pipit ya. Uspur teh burung pipit atau burung kecil ya. Nah, wa kana yal'abu bihi. Nah, anak kecil itu teh ya, si burung pipitnya itu dimain-mainkan gitu ya. Anak kecil namanya juga ya, belum akalnya belum sempurna ya. Jadi si burung tersebut teh dimain-mainkan, murun dikumahakeun gitu nya, supaya yang membuat Sayyidina Umar ketika melihat burung pipit tersebut menjadi kasihan ceritanya teh. Kan anak kecil mah ya mungkin jang-jang ditarik murun gitu nya. Anak kecil tuh mungkin diapain gitu. Wah, ceritanya teh. Nah, Sayyidina Umar ketika itu ya kasihan dengan burung ya pipit tersebut. Lalu oleh Sayyidina Umar ceritanya burung tersebut dibeli oleh Sayyidina Umar. Beli nih, kalau kita mah ya, Jang, itu burungnya saya beli ya gitu ya. Kalau bahasa kita mah iya, silahkan dikasihkan teh sama anak kecil tehnya, dibeli sama Sayyidina Umar. Nah, setelah itu teh oleh Sayyidina Umar dilepaskan, diterbangkan gitulah si burung tersebut. Falamma tufiya Umar radhiyallahu anhu ra'al jumhur fil manami. Nah, ketika Sayyidina Umar ceritanya wafat, lalu banyak orang-orang yang memimpikan Sayyidina Umar ceritanya. Ya, Sayyidina Umar teh wafat ceritanya ya. Nah, lalu dalam mimpinya orang-orang tersebut teh ya yang mimpi Sayyidina Umar teh bukan satu atau dua orang, tapi banyak ya, jumhur, banyak sekali orang yang memimpikan beliau. Lalu bertanya orang tersebut ya, apa yang Allah lakukan kepadamu setelah Sayyidina Umar wafat gitulah. Allah melakukan apa sih setelah kamu wafat gitu. Kata orang-orang kepada Sayyidina Umar. Qala ghafaroli wa tajawaza anni, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, Allah mengampuniku katanya. Ya, mengampuni dosa-dosa aku cenah. Lalu orang-orang tersebut bertanya lagi, dengan sebab apa? Ya, engkau diampuni oleh Allah? Apa dengan sebab kedermawananmu atau sebab keadilanmu, cenah gitu, atau sebab juhudmu? Ya, juhud, tidak cinta dunia. Qala, kata Sayyidina Umar, ketika aku katanya
diturunkan ke kuburan, lalu orang-orang menutupi aku dengan tanah, dikubur lah kalau kita mah ya. Nah, wa taraktumuni wahidan gitu. Dan orang-orang yang telah menguburkanku, kata Sayyidina Umar, meninggalkanku sendirian gitu. Di alam kuburnya, di kuburan teh. Lalu fadahola alayya malakani mahibani. Lalu kata Sayyidina Umar teh, setelah dikuburkan datang dua malaikat. Dua malaikat itu menyeramkannya, yang membuat kita gemeter lah gitu. Sampai toro akli warta'adat semafasili, kata Sayyidina Umar. Sampai akalku ini terbang gitu. Saking takutnya. Dan sendi-sendiku sampai bergetar gitu ketika melihat dua malaikat tersebut. Mungkin wajahnya kayak gimana ya, atau perawakannya mungkin. Kalau logikanya gini lah. Kita juga kan kalau di rumah kosong, misalnya rumah kosong sendirian, rumah kosong tersebut terkenal banyak hantunya misalnya gitu. Misalnya ini mah cerita aja. Terus datang yang satu pocong, mukanya hancur. Yang satu lagi kuntilanak misalnya. Datang dua misalnya gitu. Keadaan kita gimana tuh? Berada di rumah kosong. Pasti ketakutan kan? Nah, kurang lebihnya seperti itulah. Yang membuat tulang persendianku ini menggetar gitu, kata Sayyidina Umar. Karena saking takutnya kepada dua malaikat tersebut. Lalu malaikat tersebut mengambilku, ceritanya mah diambilnya, didudukan Sayyidina Umar teh. Setelah didudukan, lalu Sayyidina Umar ketika itu mau ditanya oleh dua malaikat tersebut. Ketika mau ditanya, belum baru mau ditanya. Ada suara. Ada suara. Ketika mau ditanya oleh malaikat, ada suara Suaranya gini, utruka abdi wala tukhawwifahu fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu li annahu rahima uspuran fid dunya. Kata suara tersebut tinggalkanlah hambaku ini, Sayyidina Umar, dan jangan engkau takut-takuti, gitu kata suara itu kepada malaikat tersebut. Sesungguhnya aku menyayangi Umar dan mengampuni dosa-dosa Umar. Kenapa? Li'annahu rahima uspuron, karena Sayyidina Umar telah menyayangi seekor burung pipit ketika beliau masih ada di alam dunia. Farahim tuhu fil uqba. Lalu kata Gusti Allah, maka sekarang ketika ada di akhirat, maka aku menyayanginya, gitu ya. Jadi hadis yang pertama intinya apapun makhluk Allah yang ada di alam dunia, kalau tidak madorot, tidak membahayakan diri kita,
maka sebaiknya kita sayangi, ya, sayang. Saya tuh di rumah punya kucing, ya, anaknya 3. Kalau saya makan teh ingat kucing, ya. Bahkan kucing itu kalau saya pergi dari rumah nih misalnya, terus balik lagi ke rumah, udah ada di depan rumah udah udah nungguin gitu. Jika saya datang, ya, terus ngikutin. Nah, ya, kucing saja merasakan, ya, kalau kita sayang kepada kucing, kepada binatang, maka binatang itu akan otomatis sayang kepada kita, atau ya nurut kepada kita. Itu yang saya rasakan, ya, gitu. Lanjut, ya, satu lagi, hikayatun ukhra, cerita yang lain nih. Kana abidun fi bani Israil ala kasibin minar ramal. Ceritanya ada seseorang dari golongan kaum Bani Israel, ceritanya teh. Nah, seseorang tersebut teh ceritanya ada di tumpukan pasir. Jadi berada di sekitar tumpukan pasir lah gitu, ya. Nah, ketika itu kaum Bani Israel, ya, mengalami kelaparan, ceritanya teh. Mengalami kelaparan. Nah, terus seorang tersebut, ya, di dalam hatinya teh berbicara gitu, berangan-angan, ya, seandainya pasir ini, ya, adalah tepung, maka aku akan kenyangkan semua perut kaum Bani Israel, gitu ceritanya teh, ya. Jadi diulangi, ya, ada seseorang, ya, berada di sekitar tumpukan pasir. Lalu ketika itu, ya, kaum Bani Israel mengalami kelaparan, ceritanya. Nah, lalu di dalam hatinya teh, ya, berangan-angan, terus seandainya ini tumpukan pasir ini, ya, tepung gitu, ya, maka aku akan kasihkan nih tepung ini kepada kaum Bani Israel, ya, supaya mereka kenyang perutnya, gitu, ya. Mungkin zaman dahulu mah makanan pokoknya itu tepungnya. Kalau kita mah nasi berasnya. Kalau kita, kalau dulu mah mungkin tepung, ada yang jagung mungkin. Kalau di daerahnya tidak ada beras, mungkin bisa jadi makanan pokoknya itu jagung ataupun yang lainnya. Nah, lalu Allah, ya, mewahyukan kepada salah seorang nabi, ya, waktu zaman Bani Israel. Kata Gusti Allah, qul li fulanin inna Allah ta'ala qad aujaba laka minal ajri. Nah, kata Allah teh, ya, katakan tuh kepada seorang tersebut, apa?
Allah sudah mewajibkan kepadanya untuk memberikan pahala sebagaimana yang diangan-anganinya. Ketika ya pasir ini jadi tepung, maka dia akan mensedekahkan ya tepung ini kepada kaum Bani Israel supaya apa? Supaya kenyang. Eta teh oleh Allah angan-angan itu teh dikasih pahala. Ya. Oleh Allah dikasih pahala. Tuh gitu. Ya, fawajada sawab kamalau fa'ala. Ya. Maka menemukan pahala sebagaimana beliau ketika melakukan. Artinya apa? Kita pun suka kayak gitu kan ya, suka berangan-angan ya. Terus kalau seandainya saya jadi orang kaya ya, pengen nyumbang pesantren misalnya, gitu kan, pengen ngasih orang fakir, orang miskin kan gitu. Nah itu tadi kasih pahala teh, ya sama Gusti Allah teh, gitu. Nah, dilanjut apa gimana? Ini dan satu lagi ya. Al-hadis tsani, hadis yang kedua dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajirur raji rahmatullah taala aqrabu ila Allah taala minal abidil muqnit. Kata Nabi, ya orang yang jahat, ya ahli maksiat lah gitu, jahat, akan tetapi dia mengharapkan rahmatnya Allah, itu lebih dekat kepada Allah dibandingkan seorang hamba yang memutuskan rahmatnya Gusti Allah. Ya. Nah, di sini ada ceritanya. Ada seorang laki-laki ceritanya. Ya. Orang tersebut sangat sungguh-sungguh di dalam ibadah ceritanya. Wah, pokoknya mah sholat tahajud jalan, sholat duha jalan, bahkan gak mau ketinggalan sholat 5 waktunya di awal waktu berjamaah misalnya. Wah, sungguh-sungguh sekali dalam ibadahnya ceritanya. Ya, wa yaqnutun nas min rahmatillah. Nah, ini penyakitnya teh. Akan tetapi dia memutuskan rahmat Allah dari manusia. Ya, memutuskan rahmat Allah teh. Misalnya gini, ketika udah rajin ibadah teh melihat orang lain, lihat preman yang suka mabok, jarang sholat, ya ini ahli neraka, ini mah nih calon neraka gitu, gak bakalan diampuni oleh Allah, ini mah udah terlalu banyak dosanya ini mah. Ya, preman, suka mabok misalnya, suka zina, jarang sholat. Nah, awas nih, hati-hati, jangan sampai ada ya terucap ataupun di hati kita ya sifat yang tadi yang disebutkan ya, memutuskan rahmatnya Allah. Jangan sampai seperti itu. Orang seburuk apapun ya, kalau tobat ya karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, maka
maka insya Allah akan diampuni oleh Allah. Nah, tugas kita ini ya bukan menghakimi ya. Bukan menghakimi orang lain. Tugas kita mah cukup mengajak ya dengan santun. Ya, cukup mengajak. Mau silahkan, nggak mau ya terserah, tanggung sendiri. Gitu aja bang, nggak usah pusing-pusing. Soalnya yang ngasih hidayah itu Gusti Allah, bukan kita. Ya, Nabi saja tidak bisa mengislamkan siapa? Pamannya ya, siapa namanya teh? Lupa. Hah? Abu Thalib ya. Yang ini teh. Itu kelasnya bukan kelas kayak kita ya. Baginda Nabi Rasulullah tidak bisa menjadikan semua orang itu masuk Islam, bahkan dari keluarganya sendiri. Keluarga itu kan orang yang paling dekat dengan kita. Tidak bisa mengislamkan keluarganya sendiri, salah satu keluarganya sendiri. Ya. Nah, terus apa tuh pelajarannya? Pelajarannya kita mah cukup menyampaikan Islam, bukan mengislamkan orang. Gitu, menyampaikan Islam. Islam teh kayak gini, kayak gitu. Nah, kemudian seseorang tersebut ceritanya mati. Faqala rabbi mali indaka faqala nar. Kata ya seorang yang ahli ibadah teh, wahai Tuhanku, aku dapat apa nih sekarang gitu. Ya di akhirat ini dapat apa nih? Ya, saya kan udah ibadah sungguh-sungguh gitu. Kata Gusti Allah, anar, kamu dapat neraka gitu. Nah, terus kata orang tersebut, kalau saya masuk ke neraka, kemana tuh ibadah saya? Ya, yang selama ini saya sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau. Kata Gusti Allah, innaka kunta taqnutun nas min rahmati fid dunya wa ana qanutukal yauma min rahmati. Nah, kata Gusti Allah, engkau itu suka memutuskan rahmat manusia ketika berada di alam dunia. Maka sekarang aku akan memutuskan rahmatku darimu ya gitu ketika berada di akhirat. Nah, intinya seperti itu. Nah, intinya seperti itu ya. Hadis yang pertama tadi menjelaskan tentang kasih sayang. Hadis yang kedua menjelaskan tentang jangan memutuskan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebenarnya cerita yang selanjutnya lebih seru ya. Cuman mungkin karena waktu dilanjut enggak nih? Takut ngantuk ini teh. Udah ngantuk belum? Cukup? Udah cukupnya. Nanti insya Allah dilanjut lagi, tapi masih cerita hadis yang kedua ya. Ini ceritanya agak panjang nih. Dan sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan.